wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan program sederhana kami. Dimulai dari saya, nama saya Muhammad Rehan Raffi dengan NIM 04. Alhamdulillah. Muhammad dari NIM 06. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Faisa dengan NIM 40. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 12. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Raffi dengan NIM 2405171604. Di sini saya akan menjelaskan program sederhana, program pertama dari 5 program sederhana yang telah kami siapkan. Program pertama ini berjudul dengan Daftar Mahasiswa Pendidikan Komputer. Nah, di sini saya menggunakan program Python dengan tipe dictionary. Sebelumnya, dictionary sendiri itu adalah sebuah tipe dalam Python yang terdiri dari antara key atau kata kunci dan juga value atau nilai yang dihasilkan. Nah, untuk di sini saya ada dictionary, judulnya Mahasiswa Pendidikan Komputer dari tahun 2020 sampai 2024. Ini adalah sebuah key atau kata kuncinya, dan dari ini yang dalam list ini adalah value-nya atau nilainya. Nah, untuk menghasilkan nilai ini dalam list ini kita harus membutuhkan kata kuncinya. Nah, di sini kita meminta input dari user. Di sini kita pakai variabel angkatan. Nah, di sini kita akan masukkan angkatan itu untuk menghasilkan value-nya nanti di dalam list. Nah, terus di sini terdapat perkondisian di mana jika nilai input dari angkatan di dalam ini itu benar, maka dia akan teroutput nilai value-nya itu sendiri. Terus jika kalau else atau salah, kalau kita masukkan key dengan kata kunci yang tidak ada dalam sini, maka dia akan tidak ada angkatan yang Anda maksud. Oke, langsung aja sebagai contoh kita run. Nah, di sini masukkan angkatan mahasiswa dari 2020 sampai 2024. Kita ambil contoh 2024. Oke. Nah, kita enter. Nah, Muhammad Rehan Raffi, Fatmawati, Andi Davi, Laila Nur. Ini adalah sebuah value dari kata kuncinya yaitu 2024. Nah, kalau kita menggunakan perkondisian else-nya, terus kita run. Kalau kita masukkan key atau kata kunci yang tidak ada dalam ini, di sini, di list dictionary ini, maka dia akan tidak menghasilkan apa-apa. Justru malah dia ngeprint tidak ada angkatan yang Anda maksud. Contoh 2025 tuh, tidak ada angkatan yang Anda maksud, silahkan ulangi. Nah, jadi dictionary ini adalah tipe yang akan menghasilkan kalau kita masukkan key atau kata kuncinya dengan benar. Oke, sekian penjelasan program pertama dari saya. Kita lanjut dengan program kedua, yaitu kalkulator sederhana. Di sini terdapat program kalkulator sederhana, yaitu ada float. Nah, float ini itu kayak bilangan desimal yang ada koma. Nah, di sini ada juga perkondisian. Terus ini ada operator, ada tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Nah, operator ini dapat digunakan oleh untuk kita menghitung ya, kalkulator. Terus kita ambil contoh aja langsung sebagai gampangnya. Sebentar, kita akan menjelaskan ini ya, perkondisian ini ya. Nah, di sini ada if. Jika operator yang kita masukkan adalah plus, maka nanti bilangan pertama dan juga bilangan kedua yang akan kita masukkan itu akan ditambah. Terus elif, jika operator yang kita masukkan adalah kurang, maka nanti bilangan pertama dan juga bilangan kedua itu akan dikurangi. Jadi bilangan pertama itu akan dikurangi dengan bilangan kedua. Terus ini ada operator kali ya.
kali ini kalau kita masukkan inputannya, nanti bilangan pertama akan dikalikan dengan bilangan kedua. Terus yang ini ada operator ini bagi. Jadi nanti kalau kita pembagiannya, bilangan pertama itu bisa dibagi dengan bilangan kedua. Tapi jika bilangan pertamanya itu 0, dia nggak bisa. Pembagian dengan 0 tidak valid, karena semua bilangan yang dibagi 0 itu nggak valid, itu nggak terdeteksi lah. Terus yang terakhir ini print adalah hasil. Nah ini adalah dia menampilkan hasil operasi yang di dalam sini nih, keempat ini. Kita ambil langsung aja contoh. Nah, masukkan bilangan pertama. Kita ambil, nah karena ini float, ini bisa koma ya. Kita coba koma, misalnya 50,5. Nah, koma di Python itu pakai titik, nggak bisa pakai koma biasa. Oke, bilangan kedua kita misalnya 20, angka biasa. Oke, nah di sini masukkan operator. Kita itu bebas, contohnya kita pakai tanda tambah ya. Enter. Nah, hasilnya adalah, jadi bilangan pertama 50 itu ditambahkan dengan bilangan 20. Oke, kita lanjut coba operator kedua. Nah, kita pakai koma aja ya. Misalnya sembarang aja 37,8. Terus bilangan keduanya kita misalnya juga pakai koma, itu boleh. Jadi misalnya 10,25. Terus kita enter. Kita pakai kurang. Nah, jadi hasilnya itu 37 dikurang 10,25 ya ini 27,54 sekian. Terus kita pakai operator ketiga, pakai koma juga tidak apa-apa, enggak juga tidak apa-apa. Kita pakai keduanya itu koma ya, 25 mungkin 0,6. Kita pakai operator perkalian, yaitu ini, enter. Nah, jadi 100 dikalikan 25,6 itu hasilnya ini. Kita pakai keempat ya. Coba kita pakai keempat. Itu pembagian. Jadi misalnya 500 nih, kita bagi dengan 4. Pasti hasilnya kan nih 125. Nah, coba kita pakai ini pembagian dari ini. Jika operator bagi, jika dibagi dengan 0 ya itu nggak bisa. Kita contoh ya, misalnya nih angka kecil aja, misalnya 5, kita bagi dengan 0, kita bagi ya, tuh hasil operasi adalah pembagian dengan 0 itu tidak valid. Kenapa? Karena semua angka berapapun kalau dibagi dengan 0 dia nggak bakal terdeteksi. Jadi kesimpulannya, kalkulator ini dapat mempermudah bagi kita untuk menghitung data. Oke, sekian penjelasan dari program-program yang saya akan jelaskan. Terima kasih. Kita lanjut dengan program ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Davianin Muhammad dari NIM 06. Saya akan menjelaskan program ketiga dari 5 program sederhana dengan judul aplikasi pesan instan sederhana. Baik, yang pertama ada daftar kontak teman, yang dimana kontak ini dapat mengirim pesan ataupun menerima pesan. Yang kedua ada daftar pesan yang diterima, yang dimana ini adalah tempat penyimpanan pesan yang diterima oleh teman. Setiap teman itu atau setiap daftar teman yang di list ini akan memiliki tempat khusus ataupun list kosong yang dimana untuk menyimpan pesan yang diterima. Selanjutnya ada while true yang dimana program ini akan terus berulang-ulang sampai pengguna itu memilih keluar atau nomor 3. Selanjutnya ada menu yang dimana ini akan ditampilkan berulang kali. Menu ini menawarkan 3 macam, yaitu yang pertama kirim pesan, yang kedua lihat pesan,
dan yang ketiga ada keluar. Selanjutnya ada choice input, yang dimana ini program ini akan menyuruh pengguna untuk memilih ide nomor 1, 2, 3 dari menu tersebut. Ini ada if choice 1, atau jika memilih satu maka program akan menyuruh kita untuk memasukkan nama kita, yang dimana itu bertujuan untuk mengirim pesan kepada penerima. Jika kita memasukkan nama yang tidak ada dalam daftar, maka program akan memunculkan nama tidak terdaftar dan akan kembali ke menu. Selanjutnya receiver atau input, ini adalah nama yang kita masukkan untuk sebagai penerima, yang dimana jika nama penerima itu tidak ada dalam daftar, maka program akan memunculkan pengguna tidak diterima dan akan kembali ke menu. Selanjutnya message refer, ini adalah pesan yang sudah kita terima dari sender, yang dimana jika pesan tersebut sudah berhasil kita kirim, maka program tersebut akan memunculkan pesan berhasil dikirim. Selanjutnya di sini ada elif choice 2, atau jika kita memilih pilihan kedua, program akan menyuruh user untuk menginputkan nama, yang dimana ini sebagai penerima. Jika nama penerima itu tidak ada dalam daftar atau kontak, maka program akan memunculkan nama tidak terdaftar dan kembali ke menu. Selanjutnya ini ada print pesan untuk user, yang dimana ini menampilkan semua pesan yang diterima, atau jika tidak menerima satu pesan pun maka akan memunculkan tidak ada pesan baru. Selanjutnya elif choice 3, jika memilih pilihan 3 maka kita otomatis akan keluar dari aplikasi. Dan yang terakhir ada else print, pilihan itu tidak valid, atau jika kita memilih bukan salah satu dari nomor 1, 2 maupun 3, maka pilihan tersebut tidak valid dan program akan meminta memasukkan nomor ulang. Selanjutnya saya akan mencoba memerankan codingan ini. Pertama-tama kita akan masuk sebagai pengirim. Di sini saya mencoba mengirim pesan ke Rehan. Di sini telah tertera pesan berhasil dikirim ke Rehan. Sekarang kita coba masuk ke Rehan sebagai penerima. Pesan di sini sudah masuk. Bagaimana jika kita masuk sebagai David tanpa menerima pesan apapun? Di sini tulisannya tidak ada pesan baru. Jika kita memilih 3, itu otomatis akan keluar. Tapi jika kita memilih angka lain, pilihan tidak valid dan akan terus berulang-ulang sampai pengguna itu menekan 3 atau keluar. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatma. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, NIM 12. Di sini saya akan menjelaskan program kami, yaitu penghitung harga setelah diskon. Jadi langsung saja kita ke cara kerja programnya. Yang pertama, di sini program dimulai dengan mendefinisikan sebuah function atau fungsi hitung diskon yang memiliki 2 parameter, yaitu harga awal dan juga persen diskon. Jadi di sini def hitung diskon dalam kurung harga awal, persen diskon, lalu tanda titik 2. Kemudian di bawahnya ada langkah-langkah untuk menghitung harga setelah diskon. Jadi di sini kami pertama menggunakan variabel diskon dulu untuk menentukan harga setelah diskonnya berapa. Jadi di sini diskon sama dengan harga awal dikali persen diskon yang telah dibagi 100. Kemudian di bawahnya ada harga setelah diskon.
Di sini harga setelah diskon sama dengan harga awalnya dikurangi diskon yang ada di atas sini, hasil perhitungan yang ada di atas sini tadi. Lalu kemudian di bawahnya ada lagi return, harga setelah diskon. Jadi return ini fungsinya untuk mengembalikan harga setelah diskon agar dapat digunakan kembali di luar fungsi. Lalu selanjutnya programnya bakal meminta input dari pengguna berupa harga awal, yaitu harga barang sebelum adanya diskon, kemudian bakal meminta lagi persentase diskonnya berapa. Jadi di sini kami menggunakan variabel harga awal sama dengan float dalam kurung input dalam kurung masukkan harga awal, titik 2, kemudian tutup kurung. Lalu di sini di bawahnya lagi ada variabel persen diskon sama dengan float dalam kurung input dalam kurung masukkan persentase diskon. Jadi kami menggunakan tipe data float agar memudahkan dalam perhitungan. Lalu program selanjutnya setelah menerima input dari pengguna, program menghitung harga setelah diskon. Jadi fungsi yang di atas sini nanti bakal dipanggil. Jadi fungsi hitung diskon yang memiliki dua parameter, yaitu harga awal dan persen diskon, nanti hasilnya bakal disimpan ke dalam variabel ini harga setelah diskon. Lalu di bawahnya yang terakhir ada program untuk menampilkan hasil. Jadi sini print dalam kurung format string tanda petik harga setelah diskon adalah, jadi kami memanggil variabel yang ada di sini yang menyimpan hasilnya tadi. Kemudian kami menggunakan format spesifikasi yang ini agar angkanya nanti muncul dua angka desimal, 2 angka di belakang koma. Jadi saya coba aja merun programnya atau menjalankannya. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Masukkan harga awal. Kita coba masukkan harga berapa ya? Misalnya 85.000. Terus kita klik enter. Disuruh lagi memasukkan persentase diskon. Misal persentase diskonnya 11%. Kita klik enter. Nah, nanti yang muncul seperti ini. Muncul harga setelah diskon adalah Rp75.650. Sekian presentasi saya. Selanjutnya program yang kelima akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Farisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Farisa dari kelas A dengan NIM 2405176040. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program pengolahan angka dengan scat. Yang pertama itu ada array, di mana digunakan untuk menyimpan angka-angka yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya itu ada prosedur input underscore angka, di mana prosedur ini sendiri meminta pengguna untuk memasukkan angka satu per satu. Pengguna itu dapat mengetikkan angka atau mengetikkan kata down untuk menyelesaikan proses input. Nah, jika input adalah angka yang valid, maka angka tersebut akan dimasukkan ke dalam angka underscore array. Jika input sendiri bukan angka dan bukan kata down, maka akan ditampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang. Selanjutnya itu ada prosedur hitung underscore lebih underscore besar underscore dari batas, yang dimana fungsi ini tuh menghitung beberapa banyak angka dalam angka underscore array yang lebih besar dari nilai batas yang diberikan oleh pengguna. Fungsi ini sendiri itu akan mengembalikan jumlah angka yang memenuhi kriteria tersebut. Dan selanjutnya lagi itu adalah prosedur menampilkan hasil, yang dimana fungsi ini itu menampilkan hasil dari perhitungan angka yang lebih besar dari batas yang dimasukkan. Hasilnya itu berupa jumlah angka yang lebih besar dari batas tersebut. Dan selanjutnya itu adalah fungsi utama, yang dimana ini adalah alur utama dari program yang menggabungkan seluruh fungsi sebelumnya. Pertama itu pengguna diminta untuk memasukkan angka-angka. Kemudian pengguna diminta untuk menentukan batas nilai untuk menghitung jumlah angka yang lebih besar dari batas tersebut. Setelah itu, program menampilkan hasil perhitungan serta memberi informasi tambahan tentang apakah ada angka yang lebih besar dari batas yang ditentukan. Dan yang terakhir itu ada penggunaan if, di mana bagian ini tuh memastikan bahwa
program utama atau main hanya akan dijalankan jika file Python dijalankan langsung, bukan diimpor sebagai modul. Baik, jadi ini adalah hasil program yang telah di-run.